Mas, kita ngobrolin dosa anak nih. Masalah apa itu masalahnya? Apakah dosa anak itu ditanggung sama orang tuanya sih? Dosa anak apakah ditanggung sama orang tuanya atau tidak? Anaknya masih dewasa atau masih anak-anak? Kalau masih anak-anak gimana? Kalau masih anak-anak ya secara umum anak yang belum dewasa atau dalam bahasa agama itu namanya mukallaf, ya tidak ada catatan dosa. Yang kata Nabi rufi al-qalam itu kan, bahwa orang yang belum dewasa itu dia tidak punya catatan apapun. Kalau ada anak kecil yang nakal, bandel, suka ngerusakin mainan ya gitu kayak mana? Mainannya siapa? Ya mainan temennya. Ya kalau bicara dosa dia tidak berdosa karena memang anak kecil belum ada dosa. Cuman kalau dia anak kecil yang merusak atau merugikan orang lain, maka orang tuanya bertanggung jawab atas perilaku perbuatan anaknya tersebut. Oh, gitu. Kalau anaknya itu udah dewasa? Ya secara umum prinsip dalam Islam itu bahwa setiap manusia yang sudah dewasa, mukallaf tadi itu, maka dia bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Jadi kalau ada orang yang sudah dewasa melakukan dosa, ya dosanya dia tanggung sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, ya kesalahan kemaksiatannya ya ditanggung sendiri. Ya tapi kan sebagai orang tua tuh ya, itu kan dalam ayat itu kan ada ku anfusakum wa ahlikum naro, itu kan kepala keluarga nih khususnya, itu kan disuruh menjaga tuh semua anggota. Iya, jangan sampai kejilat api neraka gitu. Nah itu kan sayang banget gitu kalau anaknya sampai kesana gitu. Ya memang betul bahwa orang tua, terutama bapak ya, itu sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Termasuk kalau ada anaknya perempuan itu lebih utama lagi. Makanya dalam sebuah hadis itu kan Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban gitu. Termasuk dalam ayat surat At-Tahrim tadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Betul, memang orang tua itu punya tanggung jawab kepada anak. Nah, tanggung jawab orang tua kepada anak itu adalah memberikan tarbiyah atau pendidikan, pemahaman terhadap hukum-hukum Allah gitu. Artinya orang tua itu wajib mengajari anak untuk sholat. Orang tua wajib mengajari anak menggunakan jilbab jika anaknya wanita. Dan seterusnya, pokoknya semua hukum-hukum Allah yang wajib-wajib itu orang tua harus mengajarkan atau punya tanggung jawab mengajarkan kepada anaknya gitu. Iya, itu kalau orang tuanya paham ke arah situ. Ya kalau orang tuanya nggak paham, ya berarti orang tuanya mencarikan guru untuk anaknya biar anaknya paham gitu. Nah berarti kalau ada anak yang melakukan kemungkaran, misalnya kayak ada yang santer di media sosial kemarin tuh, ada anaknya pejabat Jawa Barat tuh yang lepas jilbab gitu. Nah itu kan dia membuka aurat nih. Nah itu kan berarti melakukan kemungkaran. Ya kalau anak itu sudah dewasa, dia muslimah dewasa, kan prinsipnya dia wajib menutup aurat. Iya. Nah kalau dia membuka aurat berarti dia melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Maka secara umum ya anak itu bertanggung jawab atas perbuatan maksiatnya sendiri. Terus? Ya karena dia udah dewasa ya sudah, berarti dosanya dia sendiri yang menanggung. Ya tapi kan respon orang tua gitu, ya kan? Idza ra'aitumul munkaron falyughayyirhu biyadihi gitu kan? Oke, ini masih kaitan dengan orang tua ya. Kalau sejak awal bahkan sampai titik ini orang tuanya tetap memberikan pemahaman bahwa nak menggunakan jilbab itu wajib bagi kaum muslimah. Nak menggunakan jilbab itu dimanapun harus dipakai kecuali di depan mahramnya. Nah, cara menggunakan jilbab yang baik itu seperti ini gitu. Pokoknya orang tua itu bahasa mudahnya selalu mengingatkan anaknya untuk selalu menutup aurat. Atau mudahnya orang tua itu udah nggak kurang-kurang deh, pokoknya ngingetin anaknya untuk menutup aurat. Berarti kalau orang tua seperti itu, dia sudah berlepas diri dari tanggung jawab tersebut. Kenapa? Karena orang tuanya memang sudah menjalankan fungsi selaku orang tua yang mentarbiyah atau memberikan pendidikan pemahaman agama kepada anaknya. Adapun nanti lepas itu anaknya tidak mau mengikuti kata orang tua,
tidak mendengarkan tarbiyah orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua, itu orang tua sudah lepas dari tanggung jawab itu. Gitu. Artinya kalau ada anak yang melakukan kemaksiatan, ada anak melakukan kesalahan, sementara orang tua sudah aktif untuk mengingatkan, atau sudah aktif mendakwahkan gitu, kok anaknya tetap nggak ikut, ya berarti ini sudah di luar tanggung jawab orang tua. Artinya kalau dalam kondisi seperti ini ya yang berdosa hanya anaknya saja. Tapi nih, kalau anak berdosa, misalkan anak nggak ngerti sholat, anak nggak ngerti menutup aurat, anak nggak ngerti menjalankan syariat Islam, dan memang orang tuanya tidak pernah mengajarkan, gitu ya, berarti dua-duanya berdosa. Kalau anak berdosanya atas perbuatan dosanya, nah dosanya orang tua adalah dia lalai memberikan pendidikan kepada anaknya. Tapi prinsipnya nggak ada dosa anak yang ditanggung orang tua, itu tidak ada. Artinya kalau dalam kondisi yang kedua tadi, ya saya ulangi, kalau ada anak melakukan dosa kemaksiatan, memang orang tuanya tidak pernah mengajarkan, tidak pernah memperingatkan, maka dua-duanya berdosa. Tapi dosanya beda tempat, gitu. Beda sebab. Kalau anak berdosa karena dia tidak menjalankan aturan Allah, dia bermaksiat, sementara orang tua berdosa karena dia lalai menjalankan tugasnya dan fungsinya selaku orang tua. Gitu. Kayak tadi kalau yang diceritakan di media sosial tadi itu ya, anaknya pejabat atau mantan pejabat di Jawa Barat itu, sudah dewasa anaknya dan lepas jilbab. Ya sejauh yang kita pahami, kalau orang tuanya ternyata sudah aktif memberikan edukasi tentang menutup aurat, memberikan edukasi tentang menggunakan hijab, dan itu nggak berhenti sampai titik ini misalkan, ya orang tua sudah menjalankan tanggung jawabnya selaku orang tua, sudah menjalankan fungsinya selaku orang tua, maka dia sudah tidak punya tanggungan apapun. Kalaupun anaknya akhirnya berdosa, itu murni milik dia, murni milik anaknya tadi, gitu ya. Nah kalau orang tuanya ternyata belum menjalankan fungsinya selaku orang tua, tidak mentarbiyah, tidak memberikan pendidikan yang benar, ya berarti dua-duanya berdosa dengan sebab yang berbeda tadi, gitu ya. Apalagi kalau ini anak adalah anak perempuan. Jadi orang tua itu bagian salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang keutamaan orang tua yang memiliki anak perempuan. Itu diibaratkan oleh Nabi itu seperti cobaan. Kenapa gitu? Ya karena memang merawat anak perempuan itu jauh lebih sulit daripada anak laki-laki. Bukannya kalau di masyarakat itu lebih beratan anak laki-laki? Iya, anak laki-laki itu sepertinya secara zahir itu berat karena dia banyak tingkah dan lain-lain. Tapi apapun nakalnya anak laki-laki, dia adalah pelaku, gitu. Tapi serendah-rendahnya nakalnya perempuan, dia adalah korban nantinya. Makanya mendidik perempuan itu memang tidak semudah mendidik laki-laki. Makanya kata Nabi, kalau orang tua mendapatkan ujian berupa hadirnya anak perempuan gitu. Jadi bukan masalah aibnya ya, tapi kedatangan anak perempuan itu atau hadirnya dalam keluarga itu anak perempuan itu mendidiknya lebih sulit gitu. Nah kata Nabi, kalau orang tua itu punya anak perempuan dan dia mampu menjaganya dengan baik, maka nanti dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kurang lebih seperti itu ini ya. Makanya ya orang tua sebisa mungkin ketika dia mendapatkan anak perempuannya dijaga sebaik mungkin, termasuk menutup auratnya tadi itu. Ya moga-moga kita yang punya anak perempuan juga bisa mendapatkan cara kita mendidik anak itu dengan sempurna, semaksimal yang bisa kita lakukan. Terlepas itu semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.